coba lagi introspeksi diri, coba kalian renungin lagi, kalian itu udah sehat nggak ini hubungan. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, coba kalian beranikan ngomong, tolong dong jangan kayak gini, demi kebaikan bersama, demi kesehatan hubungan kita kayak gitu. Tapi kalau memang nggak bisa diomongin, udah dikasih waktu tapi tidak ada perubahan sama sekali dan makin menjadi-jadi mungkin, tinggalin demi orang tua kalian dan demi diri kalian, tinggalin. Kalian berharga guys, coba ketuk lagi diri kalian dan bercermin lagi, kalian itu berharga banget. Halo guys, welcome to Desa YouTube. Hai. Nah, hari ini kita pengen ngapain, Des? Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering dialami oleh banyak orang, terutama apalagi kaum milenial sekarang. entah itu bukan hanya kaum milenial sih, tapi hampir semua orang ya. Semua orang pernah mengalami hal itu. Itu apa? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Dulu deh. Nah, jadi kali ini kita akan membahas yang namanya Toxic relationship. Nah, Ada yang udah tahu belum toxic relationship itu seperti apa? benar banget. Toksin ini nggak hanya dialamin orang dengan pacarnya, tapi Atau juga asmaranya, tapi juga banyak bisa hal. antara teman dengan Teman, terus mungkin guru dengan mahasiswa atau siswa pun bisa. iya, terus keluarga sama Keluarga pun bisa. juga bisa juga ya. Jadi guys, lebih tepatnya itu toxic relationship itu hubungan yang tidak sehat. Iya, Hubungan benar yang banget. membuat salah satunya menjadi terpuruk. Iya, Seperti bukan itu. hanya tapi lebih ke mengalami penyakit fisik Gangguan ataupun psikis. mental. Iya, gangguan psikis. Iya, Oke, kalau kalian penasaran kelanjutannya bagaimana, serunya gimana, kita Iya, membahas masalah benar banget. tanda-tanda toxic relationship, dan kalian apakah ada sudah di tanda salah satu tersebut. Komen pengalaman di bawah kalian juga, atau Iya, kalian berbagi pengalaman kalian juga bisa dibawa, atau mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng sama kita untuk membahas hal yang seperti itu. Oke? Baca. Nah guys, sudah kalian ketahui toxic relationship itu banyak hal. Nah, tapi untuk banget. sesi video kali ini kita mau membahas tentang yang asmara dulu. Iya, yang Dan asmara itu punya tanda banyak ya iya, untuk banyak. toxic relationship. Kalau misalnya kalian ada salah satu di tanda ini, kalian bisa mawas diri dan kalian Iya, benar banget. coba Introspeksi diri, berpikir positif lagi, dan kalian guys, Bagaimana sih cara terhindar dari hubungan, keluar dari zona itu. hubungan yang salah itu gitu. Oke. Nah, Yuk, satu dulu tandanya apa? yang pertama itu kalian merasa selalu dikontrol oleh pasangan kalian gitu. Contohnya. Contohnya kayak gini. Kalian mau ngapa-ngapain tuh selalu dibatasi. Kalau misalkan kita mau jalan sama teman, kamu kemana, kamu gak usah deh keluar, itu aku nggak suka kalau kamu terlalu keluar segala macam. Terus selain itu, ketika kita melakukan hal yang kita senangi, dia selalu aku nggak suka kamu kayak gitu. Itu namanya kita terlalu dikontrol untuk satu hal yang dimana kita ketika dikontrol oleh orang lain, berarti kita juga merasa nggak nyaman gitu. Kalian aja belum tentu ngontrolnya sampai segitu. Iya, benar Ibaratnya banget. itu ngontrol di sini itu lebih mengunci. Kalau ngontrol itu kita diberi kebebasan tapi diawasi. Kalau ini bukan diawasi tapi kita dikunci atau dipenjarakan. Iya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalian tidak bisa berkembang. Benar Pikiran banget. kalian, skill kalian, perilaku kalian, semuanya itu tertutup dan terkunci, dan dia hanya ingin kamu fokus dengan dirinya. Padahal dunia itu bukan hanya dirinya. Iya, tapi Walaupun dia itu penting bagi kalian, tapi nggak kayak gitu caranya. iya. Kan orang tua kalian aja belum tentu kayak gitu, ya kan? Hubungan yang baik itu adalah hubungan yang bisa saling support satu Saling sama lain. mendukung Benar banget. dan mengecapai cita-cita bersama. Iya, benar kan? banget. Iya, Selama benar positif banget. kenapa enggak seperti itu gitu loh. Jika kalian merasa bahwa itu adalah salah satu yang kalian ngerasain, kalian wajib mewaspadai hal itu. Introspeksi diri lagi. Oke, langsung ke tanda kedua. Sulit untuk menjadi diri sendiri. Bisa aku ya. Misalnya sulit jadi diri sendiri itu ketika kalian misalnya nih,
kalian itu suka banget olahraga, tapi karena bukan karena suami, tapi karena mungkin pacar kalian sukanya main game, Iya. dan kalian dipaksa untuk main game, padahal diri kalian itu sukanya olahraga. Nah, dia itu memaksakan untuk kamu masukin dunianya, dan dia nggak membolehkan kamu ke duniamu sendiri untuk menjadi dirimu sendiri seperti itu. Aktualisasi dirimu itu tidak tercapai karena pengekangan tadi yang berawal dari tanda gejala yang pertama tadi. Benar banget. Ke sini. Nah, Parah banget. yang otomatis kalian ketika selalu memasuki dunia orang yang kalian sayangi, diri kalian juga pasti akan merasa Kebawa. tertekan, Kebawa. ada rasa nggak nyaman akan hal itu yang nanti akan berdampak pada psikis Psikis kalian kalian. sendiri, entah itu mental kalian ataupun fisik kalian. Bener nggak sih? Bener banget. Jadi guys, yang pertama itu pasti mental. Nah, karena mental kalian males makan, hubungan sosialisasi kalian berdampak buruk, kemungkinan bisa jadi isolasi sendiri dan harga diri rendah ya yang Iya, sering benar terjadi banget. itu. Kalau sudah sampai terlalu parah tuh sampai kayak gitu guys. Dari kayak gitu kalian jadi malas mandi. Jadi Itu ciri-cirinya Iya. jadi ya malas ngapa-ngapain, mager. jadi kamu tuh nggak akan punya pendirian atas diri kamu sendiri. Kamu akan merasa lebih tidak mampu untuk menjadi diri kamu sendiri. Belum lagi berdampak pada nafsu makan. Biasanya kayak gitu. Iya. Biasanya kalau yang pertama banget itu kalau mood jelek itu berdampaknya pada makan dulu. Ya, yang nanti Berat badan menurun. yang nantinya akan membuat kamu lebih insecure ya. Makin parah dan pokoknya harga diri masing-masing. Terus yang ketiga apa? Tidak mendapat dukungan. Nah, Nah, itu kayaknya bertahap ya guys, Iya. tandanya itu. Yang mendapat dukungan itu ya tadi yang pertama dia tidak bisa selalu mengontrol, terus kamu nggak bisa jadi diri sendiri. Yang ketiga ini tidak mendapat dukungan dari dia atas Apresiasi. apresiasi yang kamu peroleh gitu loh. Misalnya Kamu nih, kamu ahli di bidang A dan kamu mendapat sesuatu yang mungkin orang lain belum bisa mencapai hal itu, tapi Iya. karena dia merasa itu nggak sesuai sama dirinya, jadi dia nggak mendukung kamu dengan dalih kamu pilih aku atau itu. Iya, kalau kamu milih itu, lupakan aku, tinggalin aku. Tapi kalau misalnya kamu milih aku, tinggalin itu nggak bisa banget kalau kayak gitu guys. Memang itu tuh udah toxic banget. Gini deh, coba deh kalian mikir, sebelum kalian menyayangi orang lain, sayangi dulu diri kalian sendiri, kenali diri kalian dulu sendiri. Kadang orang terlalu ingin, memang orang kalau udah menyayangi pasti ingin membuat orang yang dia sayangi itu ya bahagia gitu. Tapi apakah kalian bahagia dengan Sama mereka Iya, dengan perlakuan seperti itu? dengan perlakuan seperti itu gitu? Karena cinta itu nggak ada, memang kita itu harus mengalah, tapi mengalahnya itu bukan menjatuhkan. Mengalah dan menjatuhkan itu berbeda, Iya. dua hal yang berbeda. Dan biasanya itu yang paling parah, yang sering banget di toxic relationship itu wanita guys, karena wanita itu paling perasa, beda sama cowok yang sering pakai lebih logika. mendominasi itu pikiran, logikanya dia. Jadi dia masih bisa mikir jernih lah gitu lah, masih mending dibanding wanita. Kalau wanita itu kadang udah dikasarin tapi anggapnya tuh aduh mungkin dia sayang makanya dia kayak gini sama aku, tapi nggak kayak gitu guys. Ayo sadar, ketuk lagi hati kalian, pikiran kalian, dan lihat orang tua kalian yang membiayai kalian dari kecil, yang mau menjaga kalian dari Bener kecil, banget. nggak segitunya guys. Apakah kita dibilang pantas untuk mendapatkan kalian yang berharga kayak gitu loh? Iya, gini loh. Sebelum kalian benar-benar sayang atau suka sama orang, kalian tuh harus bisa kontrol diri kalian sendiri. Nah, ketika kalian mampu berpikir untuk mampu mengkontrol diri kalian sendiri atas sebuah hubungan yang kalian lakukan, berarti itu bisa membuat kalian lebih baik ke depannya. Misalnya kayak gini. Apalagi sekarang bukan berarti bukan berarti menjustifikasi anak yang masih dalam fase SMA, SMP ya kayak gitu ya. Nah, coba deh kalian pikirin, boleh kalian menjalani suatu hubungan karena udah nalurinya kalian seperti itu, karena ketika kalian dari peralihan dari masa anak-anak ke remaja itu, kalian akan memiliki rasa ketertarikan ke lawan jenis kalian. Itu adalah gitu. hal yang sangat normal, dan kalau nggak ada itu bukan bahkan nggak normal, tapi kan Iya. ada batasan.
tapi kalian harus mampu membatasi diri kalian sendiri. Kalian harus mampu menilai mana yang baik untuk kalian dan enggak gitu loh. Nah, apa sih yang misal kita bicara lebih ke cewek ya, dari hati ke hati seorang cewek. Apa sih yang kalian dapatkan dari seorang cowok gitu lah. Bukan berarti kita meremehkan cowok, tapi mungkin dengan cara kalian berpikir seperti ini kalian bisa menghargai diri kalian sendiri. Kalau hak kalian itu berharga guys, nggak bisa menganti-anti diri kalian agar kalian tidak terlalu terjun ke dalam hal yang yang negatif kayak gitu loh. Contohnya gini, kalian akan mendapatkan kasih sayang dari lawan jenis kalian, tapi tidak akan pernah sebanding dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua gitu. Jadi buatlah orang tua kalian ya, seharusnya yang kalian lebih sayangi itu adalah orang tua kalian, bukan mereka yang bukan siapa-siapa kalian, yang bisa saja kapan saja bisa meninggalkan kalian gitu. Kadang aku tuh suka heran, kadang ada orang yang kalau diomongin sama orang banyak terus dia bilang kayak gini di sosmed, aku nggak peduli dengan omongan yang kalian bicarakan, yang ngebiayain aku itu orang tuaku, yang ngasih aku makan itu orang tuaku gitu loh. Kadang aku tuh kenapa sih kamu bisa bersepsi kayak gitu? Ya memang benar yang menafkahin kamu ada orang tuamu gitu loh. Tapi janganlah menganggap semua cemohan dari orang itu adalah negatif. Kadang dari iya. Jadi ketika kalian dicemooh oleh orang banyak, ambillah sisi positifnya gitu loh. Ambillah bagaimana cara kalian bisa berpikir positif. Oh mungkin benar dari cemoohan itu kita bisa menjadikan cemoohan itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kan kadang kita itu tidak bisa menilai diri kita sendiri, apakah kita baik apa kita buruk gitu loh. Mungkin yang menurut mungkin misalkan kalian diceritain kurang baik, ya terima aja, mungkin benar aku tuh kurang baik, berarti aku harus bisa memperbaiki diri sendiri. Nah justru orang tua kalian yang membiayai kalian minta ini itu dikasih, mereka tuh jadi kalian tuh, orang tuaku udah ngasih aku yang terbaik, kenapa aku sebagai anak nggak bisa berikan yang terbaik untuk orang tuaku gitu? Bener nggak? Bener banget ya. Jadi aku tuh suka bingung, bukan berarti aku merasa baik, tapi kami mengungkit tema atau topik seperti ini tuh hanya sekedar ingin kalian mengetahui dan menghargai, yang jelasnya itu lebih menghargai diri kalian. Benar banget. Perjuangan orang tua kalian yang sangat berharga. Siapa tahu pandangan dari cercahan omongan kita yang seperti ini tuh ada manfaatnya buat kalian meskipun hanya sedikit gitu. Bukan semata-mata karena kami menggurui gitu loh. Karena setiap fase hidup itu pasti ada pengalaman, dan setiap kita melewati pengalaman itu pasti ada hal yang bisa diambil dan kita tersadar sendiri kayak gitu loh. Dan gini loh, banyak kok orang-orang yang udah benar-benar terjebak bahkan sampai trauma di gara-gara toxic relationship ini, dan dia berbagi tentang pengalaman dia itu kan bisa jadi pelajaran buat kita. Tanpa kita harus merasakannya dulu. Benar banget. Jadi wanti-wanti buat kita. Emang ibaratnya orang sakit kanker, emang kita harus jadi orang kanker dulu baru kita merasakan atau mencegah dan berlaku hidup sehat? Gak kayak gitu kan. Kalian tuh harus bisa mencegah. Lebih baik kalian mencegah daripada kalian mengobati. Udah susah banget, apalagi kalau udah masalah trauma itu, walaupun sudah sembuh tapi ketika ada pencetusnya datang lagi itu kan bisa kambuh lagi guys. Itu sampai separah itu loh, dari toksik doang. Dan bahkan yang paling parah itu adalah bunuh diri. Bener banget. Itu paling fatal. Iya bener. Sampai segitunya loh, parah banget. Terus selanjutnya yang keempat, selalu dicurigai dan dikekang. Nah, selalu dicurigai dan dikekang ini sebenarnya tuh lebih ke rasa cemburu kayaknya ya. Tapi kalau misalnya rasa cemburu itu boleh guys. Tapi cemburu jangan itu berlebihan. karena mungkin ya cemburu karena memang ada rasa memiliki. Bener. Tapi rasa memiliki yang berlebihan itu yang gak baik. Misalnya handphone kalian yang disita. Bener. Atau misalnya kalian punya sahabat di lawan jenis yang menurut kalian itu sahabat udah benar-benar baik gitu loh, dan
pertemanan kalian tuh sehat gitu loh. Iya. Tiba-tiba ada seseorang yang kamu anggap dia yang terbaik, dia yang sebagai pasangan kamu, tiba-tiba menjauhkan kamu dengan sahabatmu yang udah kamu kenal jauh lebih lama dibandingin orang yang baru Iya. ini datang, dan tiba-tiba dia itu mengekang dan memutuskan kembali persahabatan kalian, padahal dia tahu hidupmu itu bukan cuma dia doang, emang dia 24 jam nemenin kamu. Terus kalau misalnya kamu ada apa-apa, misalnya apalagi yang beda kampus, kalau kalian ada apa-apa di kampus, pasti yang menolong pertama itu sahabat kalian, pasti. Iya benar. Nah itu tuh perlu, dan itu tuh udah merusak dari sosialisasi kalian. Itu banyak banget guys dampak dari toksik ini, gak cuman mental psikis tapi sosialisasi atau interaksi kalian, pola pikir kalian kemana-mana itu udah kena. Jadi yuk coba lagi introspeksi diri, coba kalian renungin lagi, kalian itu udah sehat nggak ini hubungan. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, coba kalian beranikan ngomong, tolong dong jangan kayak gini, demi kebaikan bersama, demi kesehatan hubungan kita kayak gitu. Tapi kalau memang nggak bisa diomongin, udah dikasih waktu tapi tidak ada perubahan sama sekali dan makin menjadi-jadi mungkin, tinggalin demi orang tua kalian dan demi diri kalian, tinggalin. Kalian berharga guys, coba ketuk lagi diri kalian dan bercermin lagi, kalian itu berharga banget, nggak bisa diginiin. Yang nyiptain bahagia itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Tapi kalau kalian bisa dapat kebahagiaan dari orang lain, itu adalah bonus. Nah iya makanya, tapi kadang pikiran orang itu kebalik. Iya, suka kebalik. Bahagiaku itu kamu, jadi kalau Iya. misalnya kamunya itu membuat kita hancur, ya udah kita hancur. Aku nggak Banyak orang yang bilang, aku bisa ngerubah dia lebih baik. Udah deh, jangan buat PR. Ngerubah orang itu nggak mudah, nggak semudah membolakkan telapak tangan. Kecuali gitu dia loh. berubah sendiri. Dia akan mampu berubah ketika dia ada inisiatif dari diri Kemauan sendiri, diri sendiri, kemauan ketukan dari diri diri sendiri sendiri. untuk Kalau- berubah. Kalau kamu yang merubah nggak akan bisa. Bullshit itu palingnya di depan kamu aja berubahnya, mungkin di belakang Iya, dia. nggak tahu nantinya kayak gimana. Oke, yang kelima itu sering dibohongi. Jadi guys, untuk Ini fuckboy banget ya. untuk hubungan, kejujuran itu salah satu pondasi atau core dari suatu hubungan, dan kelanggengan dan kesehatan di hubungan itu tuh adalah core dari kepercayaan. Kepercayaan. Nah, dan jujur. Gimana ceritanya kita bisa membangun sebuah hubungan Kalau jika semua tidak itu ada palsu guys, jika ada palsu ya ampun. Banyak sih yang kayak gitu, banyak banget. Enggak, ya 10:5 lah. Ya nggak sih? Iya benar banget. Banyak pasti di hubungan kayak gitu tuh, parah banget sih guys. Jadi natural aja gitu loh. Kalau misalnya kalian dengan naturalnya kalian, dia bisa menerima kalian, fix bakal lama, atau mungkin kalau jodoh jadi cita sejati kalian. Iya benar banget. Terus yang terakhir adalah Menerima, nah, kekerasan fisik ini orang tua kalian. puncak, ini puncak dari segala toksik. Iya enggak sih? Aduh, Aku pernah guys nonton podcast. coba deh pikirin. Ya, aku Iya, dulu deh. nonton podcast salah satu yang menurut aku inspiratif banget. Orangnya cantik, dia cerdas, tapi dia pernah 2 tahun terkena dalam zona toxic relationship, dan dia udah pernah dicakar, dijewer, Iya. dijambak, dipentokin ke tembok, dan dijepit di pintu mobil. Kurang ajar memang, orang tuanya aja nggak pernah kayak gitu, diseret pun pernah katanya. Itu tuh guys, itu masih pacar guys, belum suami loh. Ibu kalian loh, waktu kalian masih bayi, kalian digigit nyamuk aja mereka nggak rela. Kenapa Bahkan orang yang nggak nggak ibu saking sayang ini gitu. yang saking sayang sama anaknya gitu loh. Kenapa orang yang nggak ada hubungan darahnya sama Yang ngebiayain kalian? kalian dari kecil enggak juga. Iya, ngasih kalian yang terbaik juga enggak juga. Dia yang paling kuasa Kalian- buat mukul-mukulin Kenapa kalian harus mau berkorban hanya karena rasa sayang dan suka gitu loh? dan menyakiti diri sendiri. Makanya. Itu sama aja dengan bunuh diri guys, sumpah. Dan itu Jika kalian mengalami kekerasan meskipun disentil dulu kayak gini, aduh, kalian wajib mikir 2 kali. 2 kali, jangan guys, jangan. Temperamen itu nggak bisa. Kecuali kalian mungkin punya bela diri yang, tapi itu bela diri yang bisa benar-benar bisa dipakai dan kalian nggak ngebucin juga gitu loh. Bela diri juga, bisa Kalau udah kebucin kan nggak keluar juga tuh bela diri. Meskipun nih kita punya
apa? skill. Skill bela diri. Kita kan jotos-jotosan ya, kalau dia kena kita ya namanya juga tetap kekerasan, Beb. Iya, tapi kan setidaknya kita masih bisa ngelindungi daripada kita terima-terima doang. Coba Iya benar juga. malah lukanya lebih banyak, mungkin 10/1, 10/2 kayak gitu. Benar banget, benar. Jadi mungkin nanti pasti akan ada orang yang bilang kayak gini, ngomong tuh enak katanya gitu, kalian nggak ngalamin katanya. Iya, Nggak harus ngalamin, buat kita mengerti itu nggak harus nggak ngalamin. ngalamin. Kita bisa belajar dari Benar banget. pengalaman orang lain yang buruk itu. Kenapa kita harus mengikuti kalau misalnya kita tahu cara mencegahnya? Yang penting kan kita tahu cara mencegahnya dan Iya, gimana cara menghindarinya kan. iya. Kalau misalnya kita sudah menghindari, terus kita terkena dan kita ngerti dan kita bisa menarik diri untuk keluar dari zona itu lagi. Iya. Nah, itu yang pentingnya dari pengetahuan sebenarnya. Nah, di sini itu memang kita itu panjang lebar menjelaskan sama Desi. Mm-mm. Karena kita itu mungkin kita pernah juga kena di salah satu 6 tanda tadi toksik. Iya. Mm-mm. Terus kita juga punya teman yang mungkin Pernah. ada juga mewakili dari 6 tanda toksik ini. Jadi mereka tuh just sharing. Jadi kita bisa ngambil kesimpulannya Iya, dan kita benar. menceritakan lagi ke kalian supaya kalian tidak terkena seperti itu, atau untuk kalian sudah dalam hubungan toxic relationship bisa mengerti dan muter arah lagi, introspeksi diri lagi, ketuk diri kalian lagi. Guys, kalian berharga, kalian tidak pantas diperlakukan seperti itu. karena Benar kalian banget. berharga. Orang tua kalian nggak pernah membuat Udah kalian lah, gitu. terutama yang masih Apalagi yang masih dari sekolah masih loh, guys. sekolah. Kadang yang masih sekolah itu banyak yang ngalamin kayak gini. Iya, gitu malah loh. kalau waktu masa sekolah Iya, gini loh. Apa sih yang kalian tuntut dari sebuah hubungan yang belum ada kejelasannya sama sekali gitu loh. Yang hanya membuang waktu Sebuah kalian main-main. kayak gitu loh. Aku dulu waktu masih zaman sekolah aku lebih mikir kayak gini. Aku nggak apa-apa kehilangan masa sekolahku yang indah, kayak lebih main sana, main sini, kenal sama ini, kenal sama itu, daripada aku harus kehilangan masa depanku yang cerah kayak gitu loh. bener banget. Iya. Karena nggak semua orang mikir kayak gitu. Sering Iya. banget sih. Apalagi yang udah merasa hidupnya enak terus merasa 7 Iya. turunan harta orang Iya. tuanya nggak akan habis. Jadi seolah-olah hidupnya cuma main-main dan senang-senang. Nggak kayak Iya. gitu, guys. Tapi pernah nggak sih meskipun kalian punya segalanya, orang tua kalian selalu belikan yang terbaik buat kalian? Pernah nggak sih kalian berpikir untuk berusaha gitu meskipun kalian Memberikan hal itu balik lagi ke orang tua kalian gitu. walaupun nggak sampai sebesar itu gitu loh. ya setidaknya lah buatlah mereka bangga gitu loh. Main boleh, Tapi tahu batasan. pacaran boleh, Tapi tahu batasan. ada batasannya. Kalian tuh harus bisa kasih batasan dan mampu untuk mengontrol diri kalian sendiri loh. Iya, hidup kalian yang ngejalanin Ngejalanin, hubungan kalian ya kalian. Hidup Tapi- kalian mau susah mau senang ke depannya ya urusan kalian. Tapi setidaknya mungkin dari cercahan kami ngobrol kayak gini itu adalah sedikit yang dapat kalian resapi gitu. Siapa tahu kan. kebaikan dari kalian. Kalau misalnya ada yang menurut kalian ini negatif, menurut kalian kami salah, ya udah jangan diikutin. Tapi kalau menurut kalian ada hal yang benar dan itu bisa membantu kalian, monggo diikutin. Jadi itulah paparan dari kita tentang 6 tanda 6 dari tanda toxic toxic relationship relationship. untuk di bidang asmara. Kalau kalian ada pengalaman mungkin bisa di-share di bawah, atau kalian merasa terhibur dan menurut kalian konten ini bermanfaat, tolong di like dan kalau bisa di share juga ke semua sosmed kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.